Hai Kak, boleh Ya. update-nya dong terkait permasalahan kalah yang kemarin dengan Faisal juga mengalami kekerasan di jalan. Gimana sekarang update-nya? Ya, pertama adalah mungkin cerita tentang kondisi Kala dulu ya. Ya. Jadi Kala, jadi memang selama beberapa hari terakhir kan kejadian tanggal 22 ya, dan ini sekarang tanggal 24 ya. Jadi ternyata semenjak tanggal 22 Kala tuh mengalami kecemasan. Jadi gangguan kecemasan sehingga ketika dia melewati tempat tersebut dia selalu tutup mata, terus nyampe rumah dia nangis, terus dia susah tidur gitu ya. Malam tuh biasanya dia tidur berdua kan sama kakaknya, sama Shibil, tapi kemarin Shibil juga lagi gak enak badan, akhirnya tidur sendiri, terus dia nggak bisa tidur gitu, ketakutan, pokoknya dia nggak bisa sendirian gitu. Jadi akhirnya dia pindah ke kamar adiknya untuk bareng-bareng. Terus tadi dari kemarin malam saya udah bilang kayak ini kayaknya harus dibawa ke profesional deh, ke psikolog gitu ya, karena kan saya ngeliat kalau udah sampai sulit tidur nih pasti ada sesuatu yang memang mungkin berat banget, beban di dalam hatinya gitu ya, nggak keluar gitu. Akhirnya si Kana tadi pagi bener aja ternyata dia di sekolah sesak nafas gitu. Jadi akhirnya saya bilang, Kak, kayak udah nggak bisa, ini harus dibawa ke psikolog. Akhirnya tadi habis zuhur aku jemput Kala, kita bawa sama-sama ke psikolog. Jadi untuk bisa ngobrol, tadi ada sekitar 2 jam di psikolog untuk bisa ngobrol sama psikolog, tahu tentang bagaimana cara penanganan yang tepat gitu ya. Karena bagaimanapun ya saya bukan profesional di bidangnya gitu, jadi kurang paham juga kayak ketika ada anak kecil umur 12 tahun, ya kalau menurut psikolog ternyata memang walaupun dia kalau dari sisi hukum hanya saksi, tapi kalau dari sisi psikolog, Kala tuh juga adalah korban. Karena dia menyaksikan secara langsung dan itu pasti akan ada dampaknya gitu. Jadi tadi juga ada beberapa hal yang disampaikan kepada kami sebagai pihak wali lah ya, kepada karena memang orang tuanya lagi nggak di Jakarta, jadi ya saya yang menemani gitu. Saya memastikan kayak anaknya mendapatkan penanganan yang tepat gitu ya. Saya juga nanya apakah ada obat-obatan, oh nggak usah katanya. Tapi memang dilihat berkala gitu ya, selama 7 hari, 14 hari, sampai 30 hari ke depan ini akan jadi seperti apa kalanya gitu. Jadi ya memang tadi kita ya mungkin mohon juga bantu sama teman-teman media, karena kita nggak boleh membahas peristiwanya terlalu detail karena memang dia masih anak di bawah umur gitu ya. Jadi cari sisi sisi ternyata di sana juga ada orang-orang baik loh yang bantuin kamu, yang masih bisa mau melerai. Jadi fokus sama hal-hal yang memang rasanya ternyata tidak semua orang tuh seperti pelaku gitu ya, yang akhirnya ringan tangan untuk melakukan main hakim sendiri gitu. Jadi itu yang memang perlu, dan mungkin kita batasin juga interaksi sama sosial media untuk sementara waktu karena khawatir juga akan mengganggu dampak psikologisnya gitu, karena kan komentarnya luar biasa banyak gitu ya. Ya kami tahu dari pihak keluarga memang niatnya mendukung gitu ya, cuman yang namanya anak kecil mendapatkan tiba-tiba pertanyaan bertubi-tubi di waktu yang bersamaan udah pasti nggak sanggup untuk nge-handle-nya gitu ya. Jadi ya mohon maaf, mungkin kalau pertanyaan-pertanyaan jangan ditujukan kepada Kala gitu ya. Jadi tidak menjadi beban buat Kala untuk menceritakan, menjabarkan, karena itu satu hal yang tadi dari psikolognya memang itu baiknya dihindari gitu. Jadi nggak perlu anaknya, dan pun nanti kalau misalnya memang dari proses pemeriksaan diperlukan kesaksian Kala, nanti kita juga akan lihat gitu apakah memang diwajibkan atau tidak gitu. Kalau misalnya memang tidak wajib, rasa sih kita dari pihak keluarga juga memilih untuk tidak memberikan keterangan dari pihak Kala gitu ya, karena masih di bawah umur gitu ya, atau juga belum cukup umur sih. Tapi Kak Saskia Mikanya dengan Mas Hanumi sudah tahu kondisi Kala sekarang seperti ini? Udah tahu. Udah lah, saya juga nggak mungkin berani untuk ngebawa Kala ke psikolog tanpa blessing dari orang tuanya ya, karena ya saya sebagai adiknya pengen ngebantu, karena saya dicontohkan dari keluarga besar ketika ada masalah kita harus bantu gitu ya. Tapi ya kalau kita intervensi juga harus tetap persetujuan dari orang tua gitu ya, jangan sampai kita akhirnya menggantikan semua perannya gitu. Dan memang kayak udah bilang ya udah blessing deh,
yang kamu rasa perlu lakukan aja. Jadi ya sudah, akhirnya dari diskresi itu aku udah bisa memberikan, oh ini kayaknya harus dilakukan, ini harus dilakukan, ini harus dilakukan. Jadi aku pikir ya udah aku coba lakukan yang aku rasa perlu dilakukan gitu, karena ya kasihan gitu kan, anak kecil di rumahnya lagi nggak ada kedua orang tuanya gitu, sedangkan ternyata love language-nya Kala itu adalah sukanya dipeluk gitu. Jadi kayak ya udah nggak ada yang bisa meluk gitu, jadi kasihan sih. Tapi pastinya ya karena mereka juga tadi sempat berpikir untuk mencari tiket kepulangan lebih awal gitu. Cuman ya aku bilang ya kalau misalnya kamu khawatir adalah Kala, tenang karena di sini ada aku juga bisa bantu. Kita saling support lah, saling backup gitu. Toh kan juga kita kan 7 bersaudara ya, jadi banyak sebenarnya. Jadi kalau nggak aku ada adik aku, ada kakakku, ya kita ganti-gantian terus aja. Ada orang tua aku juga bisa saling support lah untuk bantu ngeliat gitu, karena di rumah itu juga Kalanya begitu, terus karena juga Sibil tuh lagi kurang enak badan gitu, jadi ya kita sama-sama jagain lah. Dan itu kan masih kecil-kecil semua ya, maksudnya ada yang di bawah ada banyak gitu. Akhirnya jadwal kepulangan Kamika dengan Mas Hanung belum ada konfirmasi sampai saat ini, jadi belum ada kepastian kapan akan kembali ke tanah air gitu. Mas, mungkin dari Kalanya sendiri, dari pihak sekolah sendiri mungkin butuh berapa lama Kala bisa sembuh dari trauma yang kemarin? Kalau tadi sih psikolognya cerita biasanya tuh ada parameter kalau misalnya apakah ini termasuk yang ringan, sedang, atau parah gitu ya. Kala tuh tadi dibilangnya adalah ke ringan ke sedang gitu ya, jadi memang dampaknya ya kadang memang suka gemeteran gitu ya, tapi memang itu hanya di awal lah gitu ya, tapi nggak terus menerus gitu. Cuman memang tadi kata dokter, kata psikolognya, yang penting dijauhkan aja pemicunya gitu, apalagi kalau anak umur segini biasanya dia masih belum bisa memproses semuanya dengan mudah gitu. Yang penting ada lingkungan yang memberikan rasa aman, ketenangan gitu yang cukup gitu. Di kontennya Haikal sendiri kan mengatakan bahwa Kala ini termasuk yang beruntung karena mendapatkan atensi untuk masyarakat. Mungkin dampaknya apa sih yang terbesar untuk masyarakat jika memang si korban ini bukan seperti Kala gitu, Mas? Wah iya, nggak kebayang ya, karena Kala ini punya lingkungan yang orang-orang yang memang sangat sayang sama dia, sehingga kita mencoba mencari tahu siapa pelakunya dan kok bisa begini gitu. Ya ada kakak saya, ada Mas Hanung, semuanya mencoba untuk cari tahu gitu ya. Dan saya rasa nggak mudah untuk mendapatkan perhatian publik sejauh ini gitu. Jadi saya pikir ini mungkin juga sebuah ketidaksengajaan yang memang mungkin akhirnya juga ada hikmahnya gitu ya buat kita semua, kalau ternyata semuanya tuh harus sama di hadapan hukum. Dan ternyata saya juga kaget ya, pas saya lihat ternyata yang nonton aja bisa sampai 2 juta gitu konten untuk ngebahas menjelaskan ini. Jadi saya lihat ternyata memang masyarakat benar-benar pengen tahu siapa pelakunya, dan ngerasa ternyata kejengahan ini nggak dirasakan hanya kami doang gitu. Ternyata banyak banget orang-orang ngerasa kayak enough sama orang yang mengatakan saya anggota dan saya ngerasa lebih berkuasa atas kalian gitu. Kayak kita sama aja sih gitu, kita sama-sama bayar pajak di negeri ini, kita sama-sama bekerja, dan ini negeri yang harusnya tidak ada satupun yang di atas hukum gitu. Tapi melihat pelakunya belum ditangkap sampai saat ini gimana? Kita masih menunggu ya, jadi tadi informasi terakhir ada limpahan berkas katanya dari kepolisian, jadi udah ada orang yang dicurigai lah gitu ya. Cuman memang siapa dan bagaimana saya rasa itu akan diupdate secara berkala gitu ya. Saya takut mendahului kepolisian atau pemeriksaan, takutnya ntar malah informasi yang saya sampaikan jadi bias dan belum dapat saya pertanggungjawabkan.